Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahmuda Putriyana. Kali ini akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Sebelumnya, apa itu standarisasi jaringan dan apa kegunaannya? Untuk menyelenggarakan komunikasi berbagai macam vendor komputer, diperlukan sebuah aturan baku yang standar dan disetujui berbagai pihak. Seperti halnya dua orang yang berlainan bangsa, maka untuk berkomunikasi diperlukan penerjemah atau interpreter atau satu bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Dalam dunia komputer dan telekomunikasi, interpreter identik dengan protokol. Untuk itu, maka Badan Dunia yang menangani masalah standarisasi, yaitu ISO atau International Standardization Organization, membuat aturan baku yang dikenal dengan nama model referensi OSI. Dengan demikian, diharapkan semua vendor perangkat telekomunikasi haruslah berpedoman dengan model referensi ini dalam mengembangkan protokolnya. Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, memudahkan dalam melakukan pekerjaan, karena sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya, dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike, terdapat standarisasi yang bisa digunakan, yaitu T568A dan T568B, untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam membuat kabel tersebut. Jadi, standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Model referensi OSI terdiri dari 7 lapisan layer, mulai dari lapisan fisik sampai dengan aplikasi. Secara OSI layer, protokol OSI atau Open System Interconnection dan modelnya dikeluarkan pada tahun 1982 oleh ISO. Model OSI merupakan suatu deskripsi abstrak layering untuk rancangan jaringan komputer dan komunikasi yang dikembangkan sebagai bagian dari OSI. Model OSI ini sering disebut sebagai 7 OSI layer model. Model OSI membagi fungsi-fungsi dari suatu protokol menjadi beberapa lapisan. Setiap lapisan mempunyai properti yang menggunakan fungsi lapisan di bawahnya, memproses data pada lapisan tersebut, lalu mengirim ke lapisan yang selanjutnya. Definisi dan tujuan OSI layer. OSI layer merupakan standar internasional yang digunakan dalam jaringan untuk menjelaskan cara kerja jaringan komputer secara logika. Tujuan utama penggunaan model OSI untuk memahami fungsi dari tiap-tiap layer atau lapisan yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atas maupun di bawahnya secara langsung melalui protokol dan standar. Manfaat OSI layer. Yang pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan dalam perancangan. Yang ketiga, modulator engineering. Yang keempat, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Yang terakhir, memudahkan pelatihan jaringan. Cara kerja OSI layer. Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai layer fisik. Kemudian di sisi pertama, data tersebut melewati layer fisik sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima, header dilepaskan sesuai dengan layernya. Masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirimkan. Secara umum, model OSI terbagi atas 7 layer yang terbagi menjadi 2 tingkatan layer, yaitu yang pertama lower layer yang meliputi physical layer, data link layer, dan network layer.
Yang kedua, upper layer yang meliputi transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Fungsi dan contoh protokol 7OSI layer. Yang pertama, layer application menyediakan service untuk berbagai aplikasi network. Contoh protokolnya yaitu diantaranya ada NNTP, HL7, Modbus, SIP, SSI, SHCP, FTP, HTTP, NFS, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation, mengatur konversi dan translasi berbagai format data seperti kompresi data dan enkripsi data. Contoh protokolnya adalah TDI, ASCII, EBCDIC, MIDI, MPEG, ASCII 7. Yang ketiga ada session layer, mengatur sesi yang meliputi stabilizing, maintaining, dan terminating antar entitas yang dimiliki oleh presentation layer. Contoh protokolnya yaitu SQL, NFS, ZIP, NetBIOS, ASP, dan lain-lain. Layer ketiga ada transport, menyediakan end-to-end communication protocol. Contoh protokolnya adalah NTCP, SPX, UDP, SCTP, dan IPX. Yang kelima ada network, menentukan rute yang dilalui oleh data. Layer ini menyediakan logical addressing dan path determination. Contoh protokolnya adalah IPX, IP, ICMP, IPsec, ARP, RIP, IGRP, BGP, OSPF, NBF, dan lain-lain. Selanjutnya ada data link, menentukan hardware address, error notification, frame flow control, dan topologi network. Contoh protokolnya diantaranya ada channel, frame relay, SDLC, HDLC, ISL, PPP, token ring, dan lain-lain. Yang terakhir ada layer fisikal, menentukan masalah kelistrikan dan berbagai prosedur yang berkaitan dengan link fisik. Contoh protokolnya ada hub, repeater, fiber optik, DSL, POTS, SONET, dan lain-lain. OSI vs TCP IP. Inilah gambar perbedaan dari kedua protokol itu. Perbedaan OSI dengan TCP IP, yaitu layer network pada OSI layer direpresentasikan sebagai layer internet pada TCP IP layer, namun fungsi keduanya masih tetap sama. TCP IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Layer network akses pada TCP IP menggabungkan fungsi dari layer data link dan fisikal pada OSI layer. Dengan kata lain, layer network akses merupakan representasi dari kedua layer paling bawah dari OSI layer, yaitu data link dan fisikal. OSI layer memiliki 7 buah layer, dan TCP IP hanya memiliki 4 layer. Layer teratas pada OSI layer yaitu application, presentation, dan session direpresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP IP yaitu layer application. Persamaan OSI layer dengan TCP IP. Yang pertama, OSI layer dan TCP IP layer sama-sama memiliki transport dan network layer yang sama. OSI layer dan TCP IP layer sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. OSI layer dan TCP IP layer sama-sama punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. OSI layer dan TCP IP layer sama-sama memiliki layer atau lapisan. Asumsi dasar OSI layer dan TCP IP adalah menggunakan teknologi packet switching. TCP vs UDP. TCP adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. Sedangkan UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi.
Cara kerja TCP dan UDP. Cara kerja TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Sekarang pengirim dapat mengirim paket lainnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Sedangkan cara kerja untuk UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang standarisasi jaringan. Terima kasih.